Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali pada channel ini. Salam Bapak Ibu Guru hebat dimanapun berada. Kali ini kita akan mencoba untuk menyajikan bagaimana tahapan pengelolaan kinerja untuk periode kedua, yaitu bulan Juli hingga Desember. Silakan untuk disimak bagi teman-teman atau rekan-rekan guru yang memang baru akan mengerjakan perencanaan di pengelolaan kinerja pada platform Merdeka Mengajar. Pertama, silakan teman-teman untuk membuka laman PMM di laptop. Disarankan untuk membuka PMM di laptop atau PC, karena kalau tampilan di HP terlalu kecil begitu ya. Maka dianjurkan untuk membuka di laptop atau di komputer. Silakan di sini klik pengelolaan kinerja. Oke, tampilannya seperti ini. Sini ada beberapa menu ya. Anda di sini sebagai guru, pegawai, notifikasi, pusat bantuan. Nah, pertama-tama silakan Bapak Ibu, teman-teman untuk melihat dulu tampilan ini ya. Kemudian klik sebagai pegawai pada menu guru. Nah, di sini akan tampil tahapan yang sudah dilaksanakan untuk periode Januari hingga Juni ya. Di sini 100%. Bagi teman-teman PPK, P3K ya, yang memang mungkin baru dibagikan SK-nya ketika bulan Juni begitu. Sehingga sebelumnya juga tidak ada tuntutan untuk mengisi PMM begitu, tidak diwajibkan di sekolahnya misal. Nah, maka untuk periode Juli sampai Desember ini silakan untuk mengisi begitu ya. Mudah-mudahan semua sekolah ada mewajibkan ya, tentunya Bapak Ibu gurunya untuk membuat perencanaan kinerja di platform Merdeka Mengajar. Karena ini adalah periode Januari hingga Juni, tentunya kita tidak mengisi perencanaan pada halaman ini ya. Bagaimana caranya? Nah, di sini harus ada keterangan terlebih dahulu ya, periode Juli hingga Desember 2024 sudah dimulai oleh atasan. Artinya memang sudah bisa mengisi perencanaan kinerja. Kalau belum dimulai, berarti belum bisa Bapak Ibu ya. Nanti menunggu tahapan kepala sekolah untuk memulai perencanaan bawahannya begitu. Oke, kalau di sini notifikasinya sudah dimulai oleh atasan ya, di sini berarti kita sudah bisa mengisi. Ya, bagaimana caranya? Silakan menuju ke profil di sini, klik. Nah, di sini ada ganti periode. Ya. Kemudian, nah di sini ada 2 periode. Silakan pilih klik Juli hingga Desember 2024. Oke. Nah, tampilannya seperti ini. Karena saya sebelumnya juga sudah membuka, di sini statusnya menjadi lanjut rencana kinerja. Kalau baru pertama, ya di sini mulai begitu ya. Oke, alur pengelolaan kinerjanya sama seperti periode pertama ya. Bulan Juli itu mulai merencanakan dan persetujuan rencana oleh kepala sekolah atau atasan. Kemudian nanti persiapan praktek kinerja, kemudian observasi, tindak lanjut, kemudian terakhir adalah penilaian dan penetapan predikat kinerja. Oke. Selanjutnya klik lanjut rencanakan kinerja atau mulai ya. Oke. Hampir sama dengan periode sebelumnya yang direkomendasikan ya. Apa saja dalam hal di sini dalam hal kualitas pembelajaran ya. Karena memang di raport pendidikan satuan pendidikan itu yang mungkin bisa atau direkomendasikan untuk ditingkatkan kualitasnya begitu. Dimensinya manajemen kelas. Nah, di sini ada 2 rekomendasi ya. Silakan untuk dipilih ya. Apa yang memang direkomendasikan untuk meningkatkan nilai di rapor pendidikan. Misalnya saya pilih di sini penerapan disiplin positif. Nah, kemudian ada indikator lain yang bisa dipilih begitu.
tampilkan di bawahnya. Nah, ada 6 indikator lain yang mungkin bisa dipilih. Kalau tidak ada rekomendasi, silakan Bapak Ibu bisa memilih, begitu ya, dari ke-8 indikator ini. Tapi kalau misalkan di atas sudah ada rekomendasi, karena ini yang memang dituntut untuk meningkat kualitasnya, maka silakan pilih dari 2 rekomendasi ini, yang indikator yang direkomendasikan, begitu. Ya, kita bisa memilih juga instruksi pembelajaran misalnya atau aktivitas interaktif. Lebih baik kita pilih yang direkomendasikan saja. Misalnya disiplin positif. Oke, selanjutnya kita ke pengembangan kompetensi. Nah, di pengembangan kompetensi ini ya, silakan Bapak Ibu, teman-teman untuk dapat memilih pengembangan kompetensi apa, kegiatan apa yang ingin Bapak Ibu lakukan selama 6 bulan ke depan. Tentunya di sini ada pilihan ya, dengan poin-poinnya. Yang penting minimal 32 poin per semester. Ini menurut Perdirjen GTK nomor 7607 ya. Jadi silakan pilih berapa kegiatan, ya. Kemudian apa kegiatannya, RHK-nya begitu. Kemudian dilihat juga bukti dukungnya, ya. Bukti dukungnya. Sehingga jumlahnya mencapai poin 40. Oke. Jika sudah ini, kemudian kita ke tugas tambahan. Nah, Bapak Ibu mungkin mendapatkan tugas tambahan di sekolah, silahkan juga diisi. Ya. Baik misalnya sebagai wakil kepala, kemudian sebagai operator, sebagai wali kelas, dan lain sebagainya. Di sini ada rinciannya. Oke, banyak sekali nih. Silakan untuk dipilih sampai kepada bendahara, kemudian TPPK ya, tim pencegahan dan penanganan kekerasan. Oke, kalau sudah ke perilaku kerja. Nah, di perilaku kerja ini silakan teman-teman bisa memilih berorientasi pada layanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, dan adaptif kolaboratif. Ya, ini dimensi ataupun aspek yang ada pada ASN berakhlak ya. Berorientasi kepada layanan, kemudian akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Misalnya seperti ini indikator dan perwujudan perilaku ya, terkait dengan perencanaan kinerja dalam perilaku kinerja ya, perilaku kerja. Orientasi kepada layanan, melakukan perbaikan terus-menerus. Tentunya ini Bapak Ibu bisa memilih ya, ada indikator yang memang sudah disediakan, tinggal dipilih saja mana yang Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu sesuai dengan program ataupun rencana peningkatan perilaku kerja ke depan. Dari aspek-aspek 7 aspek ini ya. Silakan untuk diisi. Kemudian selanjutnya ke rangkuman. Nah, di sini hasil ataupun rangkuman dari perencanaan kinerja Bapak Ibu sudah muncul begitu ya, sudah ada. Termasuk juga perilaku kerjanya seperti apa. Oke. Jika sudah, Bapak Ibu bisa klik ubah untuk mengubah, atau kalau masih ragu-ragu karena masih ada waktu ya, bulan Juli ini ada tahapan untuk pengisian rencana kinerja ini sebelum diajukan ke atasan. Silakan untuk bisa simpan draft, nanti sebelumnya juga ada di sini simpan draft ya, untuk menyimpan draft rencana atau perencanaan kinerja untuk 6 bulan ke depan sebelum klik lanjutkan. Nah, kalau di sini diklik lanjutkan berarti sudah fix ya. Sini ada notifikasi atasan akan lanjut memeriksa, mohon diskusi dengan atasan terlebih dahulu atau simpan draft jika diperlukan. Artinya kalau memang masih ragu, masih ada perubahan, silakan untuk menyimpan draft di sini ya, simpan draft. Kalau memang sudah fix, ya silakan untuk langsung ajukan saja. Yang jelas, jangan melebihi waktu yang telah ditentukan, yaitu bulan Juli harus sudah mengajukan kepada atasan, begitu.
Kalau belum ya silakan, masih ada waktu, mungkin ada perubahan di RHK. Nanti pun ya ada fitur juga ya, kalau sebelumnya ya ada fitur perubahan RHK. Nah, jadi jangan khawatir Bapak Ibu, yang penting adalah di sini diskusi dengan atasan ya. Jadi silakan untuk mengkonsultasikan atau mendiskusikan terkait dengan perencanaan Bapak Ibu semua bersama atasan. Karena yang akan menilai pekerjaan atau kinerja Bapak Ibu selama 6 bulan ke depan adalah atasan atau kepala sekolah. Oke, terima kasih. Mungkin ini saja tahapannya dalam perencanaan kinerja untuk periode Juli sampai Desember. Untuk tahapan berikutnya silakan like, komen, dan subscribe channel ini untuk mendapatkan notifikasi untuk tahapan-tahapan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.